Satu kata aja. Dari kata Nurdin Entop, Nur itu cahaya, Din itu adalah brother dalam bahasa Inggrisnya, dan top berarti nomor satu. Jadi Nurdin Entop itu cahaya nomor satu Allah dan Muhammad. Tidak bisa kalian bantah saya. Enggak cahaya. Berani bang, ampun bang, Udah nggak bisa dibantah ini udah. Bang MG tadi, Abang MG bilang saya sesat. Maksud Anda apa? Mungkin gua nggak bilang sesat ya, nggak waras aja kali bang. Malah nggak waras katanya. Iya. Aku silent aja diriku. Aku dengar kamu ngomong itu yang kayak pintar kamu itu. Dua Ucilin ini debat seru tentang Nurdin M. Top membuat Agatha tertawa terbahak-bahak. Mari kita simak diskusi mereka berikut ini. Anda tahu Nurdin M. Top? Oh tahu ya? Nurdin M. Top Islam bukan? Islam. Nurdin M. Top adalah pejuang Islam. Pejuang Islam paling itu. pemberani demi umat. Iya. Nurdin M. Top Islam. Jelas. Kamu nggak bisa bantah. Tahu nggak Nurdin M. Top waktu di visum apa Dia yang tersenyum dan bau harum. Bukan, bohong. Bukan. Anusnya hancur, anusnya Nurdin M. Top. Dia ngelakuin kesalahan ngebom ya salah. Sama aja kayak yang nembak Donald Trump. Emang tahu nggak bangkai jenazahnya? Kenapa boolnya hancur, Prof? Nurdin M. Top. Akibat benda Salah tumpul. pergaulan. Jaimen belakang. Lihat ya, teman-teman buka. Geli. Anus Nurdin rusak bukan akibat kecelakaan atau penyakit bawaan. Saya yakin detik.com ini mau ngetik apa? Nggak percaya, Melainkan nggak karena percaya. keenakan. Itu koran orang Amerika, koran orang Israel. Tadi Anda bilang Nurdin M. Top itu pejuang Islam. Indonesia mengatakan dia itu teroris. Bagi umat Islam, Nurdin M. Top adalah seorang syuhada. Titik. Kemarin tuh bukan gara-gara agama bang. Jangan dipelintir. Saya tahu jurus-jurus Islam seperti Anda. Kalau Nurdin M. Top itu gara-gara agama bang. Lihat yang di Bali itu semuanya nggak makan babi. Semua jidatnya gosong, celananya gantung, pakai rompi, pakai daster semuanya. Jelas. Nah sekarang gini. Penembakan Donald Trump kasusnya itu bukan karena agama. Jadi jangan dipelintir. Kalau yang sampai live streaming main PUBG nembakin di masjid, Bukan, itu juga dia ternyata kaum apa? White supremacy. Dia disuruh pakan dengan nama palsu dan data palsu dari Amerika dan Israel. Nih, kerusakannya akibat itu bohong. Indomie. Nih lihat nih. Berita kok bohong. Karena Islam agama paling sempurna di dunia, akan menguasai dunia. Bohong. Minimal Pak kalau menguasai bikin silet dulu Pak, kata Buya Sakur Pak. Bikin silet aja kagak mampu. Tuh tadi bisa tuh Nurdin bikin silit tapi. Silit. Konten bohong. Bohong. Sini yang ngarit ya. Silitnya ngarit. Patron yang terhormat, apakah Bapak tidak mencari riset bahwa jenazah Nurdin M. Top itu tersenyum, Pak? Itu tandanya dia bersyuhada.
masuk surga Allah itu adalah data dan fakta, tidak bisa dibantah. Siapa yang udah nengok dia ke sorga, Pak? Faktanya mana? Bapak udah dari sorga, nengok dia di sorga. Ada. Kalau nur adalah cahaya, Ngomongnya ngaco dari tadi, entah apa. Ngomong. Itu saya, Tapi aku suka saya pikir temannya Prof itu. Itu temenmu itu. pembela Islam lo, lihat VT-VT-nya bang. Bela Astaga. Islam. Saya mengapresiasi loh, itu banyak saya repost tuh postingan dia, bagus-bagus ya teman-teman. Ya nggak apa-apa. Kalau saya kan saya lebih ngedepanin yang nggak Waras. Wih, waras, Yusuf logik LCMA. lah. Terus tadi kira-kira duburnya si Nurdin M Top itu kenapa? Kalau itu ya mana gua tahu lah. Kalau penyimpangan itu pasti ada lah. saya silahkan di kick setelah ini. Tapi dia Satu kata aja. loh. Membela iman. Satu kata aja dari kata Nurdin Entop. Nur itu cahaya, din itu adalah brother dalam bahasa Inggrisnya, dan top berarti nomor satu. Jadi Nurdin Entop itu cahaya nomor satu, Allah dan Muhammad. Silahkan kick Maksudnya saya. ini Prof. Silahkan. Oli. Tidak bisa kalian bantah saya. Enggak Nur cahaya. berani Bang, ampun Bang. Enggak Udah mau nggak berani. bisa dibantah Nggak ini, bantah, udah. nggak. Nggak bisa. Udah ini udah. Panji pun terdiam Iya, sama Haji Yusuf. Bang MG tadi, Abang MG bilang saya sesat. Maksud Anda apa? Enggak. Setelah saya di-kick, Anda menjelek-jelekan saya. Saya tadi diem ke abang. Apa, Yus? Jadi Lo saya Anda tadi dengerin bilang doang. sesat lo dia, ngetawain dia lo. Iya. Kalau saya sih ngeliatnya Apa sih sesatnya? Apa sesatnya saya? Wah, kayaknya kalau gue Wahabi nih Bang MG mungkin nih. gue nggak bilang sesat ya, nggak waras aja kali bang. Malah nggak waras katanya. Iya. Aku silent aja diriku. Aku dengar kamu ngomong itu yang kayak pintar kamu itu. Ngomong aja habisin. Iya nih gue habisin ya. Abang bilang segala Nurdin M Top, topnya itu nomor 1. Kan nggak waras bang. Enggak, kata top itu apa? Definisinya. Ayo definisinya apa? Nur adalah Analogi cahaya. Nur adalah cahaya, top adalah atas. Jadi cahaya yang paling top. Arti din agama. Din agama lu bilang brother tadi, saudara. Loh, agama adalah brother. Ya. Seagama, jadi kita semua brother. Agak tadi nggak waras. Iya, iya. Iya benar juga, benar. Lu bener lu. Enggak. Lu kamu jangan Jadi diakan orang dong Bang MG. Bang Iya, yang Muhammad. Jumatan semua kan harus Kalian brother-brother, ini nggak boleh anak sister. betul. Betul. Baru pegang HP. Mau mengajari saya sudah tua ini. Nah justru abang udah tua, gue kasihan kalau masih begitu. Top lah udah. Lo Top. kasiannya apa Bang MG? Saya sudah dari tadi menghormati kamu. Justru gue ngormatin. Sabar apa, saya tadi gua nggak- menghadapi ceramah-ceramah kamu yang tidak penting itu. Justru Nur aja kamu tidak tahu. Kamu bilang Nur tadi oli kan? Nur itu cahaya. yang bilang Oli siapa? Din agama berarti agama saya nomor 1 gitu ya. Rahmatan lil alamin, Masya Allah. Saya silent aja dulu. Aku ngeliati anak-anak begini aku bisa emosi loh. Ngaku hafal Emosi Quran. lah. Ya udah ngomong habisin omongan kamu. Nanti saya silent diriku ini. Kalau udah abang Hafiz hafal Quran,
Saat abang bilang bentar, Bang. Nurdin M Top Bentar, itu Bang. suhada, Islam itu cerdas, mualaf itu jenius, itu titik harga mati, saudaraku. Wih, tidak. Islam cerdas, mualaf, jenius. Jenius. Iya. Einstein, lu diem dulu ya. Sabar. Pasti Lu kiamat kalah. pantesan Lewat. ya. Pantesan kiamat belum disebut jenius ya. Karena IQ-nya masih 136 ya. Belum Kalau belum udah mualaf. sampai 140 mualaf keren. Gila, keren banget wah. udah nggak ada obat sih kalau yang kayak gitu. Dengan gitu dong. Bang Maksudnya apa? MG. Kan? Kan? Apa? Salah ini Bang MG nih. Maksudnya Kok kamu ini ini- apotik tutup Bang Muhammad. Sesama Apotik umat kalau aja kok tutup nggak ada kamu obat. mematahkan omongan saya dari tadi. Enggak. Yang gue patahin Enggak analogi Nurdin M Top, Nur Cahaya, Din Brother Top nomor 1. Loh, saya bilang Nur itu adalah cahaya. Iya, gue tahu Nur Cahaya. Enggak, kamu nggak bilang gitu tadi. Dah, Din adalah oli, kamu bilang. deh. Sakit nih dia. Eh, saya diam dari tadi saat kamu bicara. Itu yang ngomong Saya Agatha semuanya tuh tadi. Aku nyimak, Nyemak 30 kali menit ini, sebelum live nyemak. itu saya nunggu di bawah aja dari tadi, MG. Yang Ya dia kalian sesama satu iman jangan inilah saling enggak lah. menjatuhkan. Gue nggak mau ngomong Kan gitu. brother. Bang Ini MG kan ini brother. Wahabi nih. Suka bid'ah kan orang. Coba Iya. saya mau tanya sama Bang MG, maaf ya teman-teman Kristen oten-oten di sini ya. Coba definisikan dan artikan Nurdin M Top itu. Ayo. Dari Nur itu apa? Enggak, kalau kayak gitu jadi kayak acara Enggak. Tunggu sih. sebentar ya. Gue jawab ya. Lu jadi kayak acara Facebooker tau nggak? Nurdin, Nurnya apa? Emang begitu ngertiin nama? Nah ini gaya-gaya kamu ini orang sesat. Jawab kata Nur aja kamu tidak bisa. Enggak, kalau mau dipenggal-penggal Lu kok artinya. enggak lagi? Oke, Nur apa? Nur Cahaya, Iya, Din apa Din? agama, Nah, agama Islam. itu definisinya apa untuk umat Muslim? Umat Islam. agama untuk menurut lu apa? Lu Brother, menurut lu? apa? Gua nanya, kok lu nanya Kayak tadi kata lu brother kan, menurut lu agama brother? Kapan gua bilang gitu? Lah, tadi lu bilang Lu ini, lu. dia lupa Agama sendiri itu- omongannya. Ilmu tafsir itu kita harus bisa. Dengan agama kita bisa jadi brother. Jadi saudara seukuah. Nah, jadi Iya, iya. definisi Makasih din ya Pak Muhammad. Bye. Dia sendiri lupa dia. Itu dia sering masuk room sini ya? Tiap Hah? hari di bawah. Belum pernah dia naik, dia belum pernah naik. Tapi Biasa dia di baru bawah. ini gua naikin. Dia tuh sering di bawah. Iya, orang- Naiknya memang gitu. Orang yang kayak gitu nggak boleh main handphone tuh, ngaco. Wah, jangan gitu dong, Iya, jangan Gitu gitu. dong. Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan mengulangi kembali tentang debat seru atau diskusi menarik dari dua Muslim yang mana di dalamnya juga ada keterlibatan diskusi dengan Prof. Metatron dan juga Agatha sebagai apologet Kristen. Tetapi ada satu kesan yang saya simpulkan dari debat seru antar sesama Muslim.
mereka berdua memiliki paham yang berbeda dalam konteks tertentu atau dalam menyikapi satu peristiwa tertentu. Dan tentu itu tidak bisa dipisahkan dari latar belakang pengertian, pemahaman yang tentunya menjadi bagian dari doktrin atau ajaran yang mereka yakini. Tentu kita tidak perlu membahas tentang perbedaan yang dimiliki oleh dua saudara kita Muslim ini dalam konteks menyikapi Nurdin M. Top. Tetapi yang ingin saya tegaskan saat ini, dalam konteks keimanan Kristen pun tidak bisa dipungkiri memahami ayat-ayat tertentu jika hal itu terkait dengan tanda petik pengajaran yang sekunder, bukan yang primer, pokok, dasar, dan utama. Juga seringkali memiliki interpretasi dan penafsiran yang berbeda antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, itu sudah menjadi rahasia umum. Ada kelompok sinode atau denominasi tertentu yang menjalankan baptisan percik, baptisan anak. Tapi ada juga yang menjalankan baptisan dewasa. Dan ini punya argumentasi masing-masing yang bertitik tolak dari Alkitab yang diakui oleh kedua pandangan tersebut. Tetapi satu hal yang perlu kita mengerti dan pahami, ketika ada perbedaan antara denominasi atau sinode tertentu dengan sinode lain, hal itu tidak pernah sampai bersangkut paut dengan ajaran-ajaran pokok, dasar, dan utama dalam kekristenan. Kecuali kalau sudah masuk ke dalam bidat atau aliran-aliran sesat di dalam dan di sekitar gereja. Ajaran yang tidak bisa dipungkiri menjadi satu pengertian pemahaman sekaligus penghayatan iman dalam konteks kekristenan adalah ajaran yang paling pokok, dasar, dan utama, yaitu terkait dengan Tritunggal Maha Kudus. Allah yang disapa dengan Bapa memiliki firman yang kekal dan roh yang kekal di dalam dirinya. Firman dan roh tidak diciptakan, tapi sudah ada melekat sehakikat sederajat di dalam diri Allah sejak kekal. Dan yang kedua, pengajaran yang secara umum sama antara denominasi bahkan sinode yang sama dalam konteks kekristenan yang utuh juga terkait dengan dui natur Kristus. Yesus itu Allah dan manusia. Yesus itu Allah dalam eksistensi kekal sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di sisi lain, Yesus itu adalah manusia yang dikandung oleh Bunda Maria, dilahirkan ke tengah-tengah dunia ini, dan hidup selama 33,5 tahun, kurang lebih 2000 tahun yang lalu ada di dunia ini. Jadi pengajaran tentang Tritunggal Maha Kudus dan Dui Natur Kristus pada umumnya itu sama dan seragam, dinafasi, dihidupi, diyakini, dipegang teguh oleh seluruh orang Kristen sepanjang sejarah segala abad. Tadi saya sudah katakan, kecuali bidat atau ajaran-ajaran sesat yang menyimpang dari firman Tuhan atau Alkitab. Tetapi kalau hal-hal yang sekunder itu ada beberapa yang berbeda satu dengan yang lain. Ada kelompok tertentu yang berkata bahwa semua makanan itu halal,
Kalau sudah diterima dan dinikmati dengan ucapan syukur, bahkan diawali dengan berdoa sebelum menikmati berkat tersebut. Tapi ada kelompok tertentu juga yang punya keyakinan, kepercayaan bahwa tidak boleh memakan darah. Ini hal-hal yang sekunder, tapi tentu semua ini tidak akan mengganggu dan mengusik keselamatan bagi orang percaya. Keselamatan itu ada bukan karena perbuatan baik manusia. Keselamatan itu ada bukan karena makan makanan tertentu atau tidak makan makanan tertentu. Keselamatan itu terjadi oleh anugerah dalam Kristus Yesus yang telah rela mati, bangkit dari antara orang mati, dan naik ke sorga, menjadikan tempat bagi siapapun yang percaya kepadanya.